南の島は Halo guys, balik lagi nih di Pusat Informasi. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Berapa bulan tuh? Daripada lama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya. Honto ka? Nanda itta ka? Ikuki manman da! Yoshi! Chance de tsukero! Bouken junbi bantanbyou ka? Omae wa! Kakae narase! Luffy, yoku miro! Ite minna. Anime ini juga memberikan pelajaran tentang kehidupan guys. Seperti persahabatan, perjuangan, meraih cita-cita, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari anime One Piece ini. Ada hal yang benar-benar ngebuat gue sangat suka One Piece ini guys, anime One Piece ini, yaitu karena alur ceritanya. Alur ceritanya sangat relate dengan sejarah dunia dari kehidupan nyata guys. Mulai dari karakter tokoh, tempat kejadian, sampai tema-tema yang dibahas di One Piece nih mirip banget gitu dengan kejadian di dunia nyata, seperti rasisme, isu kelompok elit yang mengatur tatanan dunia, pejabat yang korup, dan lain sebagainya. Bahkan dalam anime ini ada teori yang mengatakan bahwa karakter di One Piece ada yang terinspirasi dari tokoh orang Indonesia guys, yaitu Raja Joyoboyo. Nah, kalian tahu kan Raja Joyoboyo yang diadaptasi di One Piece berupa nama menjadi Joy Boy ya. Siapa sih yang di sini nggak kenal Joy Boy yang udah pernah nonton cerita One Piece gitu ya, novelnya atau animenya? Sekilas info tentang Raja Joyoboyo, yaitu raja dari kerajaan Kediri guys, kerajaan masa lalu di Nusantara ini. Raja ini terkenal dengan ramalan-ramalannya yang sangat akurat. Salah satu ramalan yang paling populer dan sudah terbukti kayak gini guys. Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih atau Belanda ya kan. Kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintah dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya seumur jagung, dan sesudah itu Jawa akan merdeka. Itu ramalannya guys, salah satu ramalan dari Raja Joyoboyo. Dalam anime One Piece, Joy Boy adalah salah satu karakter yang memiliki peran yang sangat penting. Ya, bisa diartikan Joy Boy ini kunci dari film ini guys. Kenapa film ini bisa jalan sampai episode yang segitu banyak? Karena ada sangkut pautnya sama Joy Boy ini guys, dari awal sampai akhir ini. Dikatakan dalam dunia One Piece, Joy Boy hidup di sekitar tahun 800 sampai 900 tahun yang lalu, persis dengan Raja Joyoboyo dari kerajaan Kediri yang juga hidup sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu. Apakah ini kebetulan? Atau memang sudah di setting sedemikian rupa, atau memang karakter Joy Boy terinspirasi dari Raja Joyoboyo? Dalam One Piece, Joy Boy meramalkan bahwa suatu saat dia akan kembali. Bisa diartikan reinkarnasi guys. Saat dunia di One Piece banyak ketidakadilan. Hal ini sangat mirip dengan ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa dia akan kembali sebagai penyelamat dunia atau Ratu Adil. Saat dunia banyak masalah, dia akan muncul saat keadaan dunia kacau, saat terjadi banyak bencana alam, saat banyak masalah sosial, dan saat banyak ketidakadilan. Dia akan muncul sebagai penyelamat dan akan membuat perubahan yang besar. Nah, satu lagi nih kesamaan dari cerita One Piece sama kehidupan nyata ya guys. Di dunia One Piece, untuk mengetahui sejarah dari Ancient Kingdom atau kerajaan kuno, diperlukan seorang ahli arkeolog agar bisa membaca poneglyph. Cerita One Piece ini, poneglyph itu semacam batu kubus yang di situ ada tertulis suatu kalimat atau kata-kata yang menceritakan kejadian di masa lalu, di masa kekuasaan Joy Boy. Poneglyph yang berisi sejarah pada masa lampau. Konsep ini juga sama persis dengan dunia nyata yang membutuhkan seorang arkeolog untuk bisa membaca prasasti peninggalan kerajaan agar dapat mengetahui sejarah pada masa lalu.
jadi di dunia nyata guys, kenapa ada mitos atau cerita-cerita kerajaan masa lalu atau cerita pahlawan-pahlawan, raja-raja, itu bukan semata dibuat dari suatu kisah atau cerita-cerita dari mulut ke mulut guys. Jadi cerita itu ada karena ada suatu tim atau seseorang atau organisasi yang menelusuri, meneliti tentang suatu penemuan yang bisa dikatakan bersejarah banget di Indonesia ini. Kenapa ada cerita-cerita pahlawan, kerajaan, atau suatu kejadian di masa lalu, itu karena ada seorang atau organisasi yang meneliti dan membuat kesimpulan tentang cerita itu, tentang peninggalan itu, maka dibuat cerita atau kejadian gitu guys. Mungkin segitu aja pengenalan ya. Mungkin kedepannya nanti materi kita nggak jauh dari ini ya guys. Gue baru pikiran nih, wah One Piece dikit lagi sampai nih di episode tentang Luffy jadi Sun God nih, kayak kan asik. Mungkin gitu aja sepenggal materi kita untuk kali ini tentang One Piece dan dunia nyata. Suatu teori konspirasi kebanyakan orang, suatu teori konspirasi dari fans anime One Piece yang menyangkut pautkan bahwa cerita One Piece banyak kesamaan tentang cerita masa lalu Indonesia. Itu guys. Oke, mungkin di situ aja ya. Sampai sini dulu materi kita pembahasannya. Ambil hikmahnya, ambil manfaat baiknya. Ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat menurut kalian, menurut teman-teman, kalian koreksi, teman-teman bilang kolom komentar atau bisa langsung Gmail atau kabarin